Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto dari channel Business Cost. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya Anda modal 100.000 bisa jadi juragan kos. Waduh, gila, luar biasa banget. Ini adalah topik yang lagi hangat banget dalam 2-3 tahun terakhir. Saya jarang banget bahas topik ini karena memang sebenarnya saya juga sebenarnya nggak enak untuk membahas masalah ini. Cuman kalau nggak dibahas kayaknya ada yang kurang karena ada beberapa kasus sekarang lagi ada problem nih project-projectnya. Nah, kita langsung kupas saja di episode kali ini bagaimana caranya Anda memiliki dan menjadi juragan kos dengan modal hanya 100.000 saja. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto. Di episode kali ini saya akan membahas sebenarnya bagaimana sih caranya influencer properti ataupun finansial dulu sering banget promosiin bagaimana caranya Anda punya modal 100.000 dan bisa jadi juragan kos. Sebenarnya bisa nggak sih? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sangat dipertanyakan sebenarnya dan sering banget masuk di DM maupun kontak saya ya. Nah, jawabannya adalah sebenarnya bisa. Ya, tapi dengan catatan Anda tidak memiliki sepenuhnya properti cost tersebut. Jadi misalkan nih saya akan ambil ilustrasi lebih mudah ya. Biasanya proyek ini disebut dengan cara konsep saweran ya, bahasa mudanya saweran, bahasa kerennya itu adalah crowdfunding ya. Jadi biasanya ada aplikasi, sebuah aplikasi yang mencari ataupun membuat pendanaan untuk suatu proyek. Nah, kebetulan proyek yang dimasukkan di sini adalah proyek kos-kosan yang ingin dibiayai. Jadi, secara nggak langsung Anda dianggap sebagai pembeli saham atas kepemilikan properti kos tersebut. Nah, biasanya split sahamnya pun ada banyak. Ada yang mulai dari 100.000, bahkan saya pernah ketemu ada yang modalnya dari 10.000 loh aplikasinya untuk bisa beli bisnis properti kos. Ada juga yang 1 juta, 10 juta, dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik di sini adalah waktu Anda membeli ataupun mengakuisisi si properti kos ini melalui si aplikasi, sebenarnya ada beberapa hal yang harus Anda ketahui juga. Yang pertama adalah mengenai masalah legalitasnya. Yang kedua adalah mengenai masalah manajemennya. Dan ketiga, yang terakhir adalah bagaimana cara pembagiannya. Nah, saya akan bagi dan jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah masalah legalitasnya. Kepemilikan propertinya atas nama siapa nih gedungnya? Tanahnya atas nama siapa? Ini harus jelas banget. Jangan sampai ternyata Anda tanahnya itu digade lagi sama si orang yang mengajukan proyek ataupun si pemilik properti kosnya. Jadi dia dapat dua tuh, dapat dana dari bank, dapat dana juga dari Anda, dari masyarakat ya, melalui si aplikasi tersebut. Ya tentunya hal ini sangat kecil sekali kemungkinan terjadinya, di mana biasanya si pihak aplikasi pasti sudah mencegah hal tersebut dan membuatkan masalah legalitas ini. Walaupun mungkin ada kemungkinan ya, namanya oknum kan banyak ya Sobat Cospreneur, kita nggak pernah tahu ya, apalagi orang dalam ya kan. Nah, tapi ada baiknya juga kita jaga-jaga dan melakukan pengecekan legalitas. Nah, berikutnya yang kedua adalah masalah manajemennya. Ya, kosan itu sudah seperti yang Anda ketahui dan mungkin Anda yang sudah nonton video-video saya dan mengikuti Business Cost dari 2018, 2017 ya, udah follower subscriber lama pasti udah tahu ya. Problem sebenarnya adalah di manajemen ataupun operator. Jadi pastiin juga nih manajemen dan operator ini track recordnya gimana. Karena saya ada ketemu nih beberapa kasus yang baru-baru ini hype ya, dari beberapa orang yang DM dan kirimin data, terus kasih link, saya cek. Wow, saya cukup terkejut sekali. Kenapa? Karena ada salah satu aplikasi penghimpun dana dan gagal bayar. Ya, gagal bayar di sini maksudnya adalah si manajemennya nggak bisa kasih dividen atau membagikan hasil passive income dari bisnis properti cost tersebut. Gitu. Dan ini bukan 1 bulan, bahkan sudah 1-2 tahun ya kalau nggak salah, atau 6 bulan deh, saya lupa. Ya nanti bisa dicek ya proyek-proyek aplikasi kosan itu ada di aplikasi mana aja, Anda cek nanti. Dan kebetulan ini pihak dari aplikasinya ini karena milik
orang yang cukup terkenal. Jadi dia cukup open data juga, dan ini yang saya cukup tertarik dan menurut saya sangat respect sekali, karena banyak aplikasi-aplikasi pengimpun dana itu tertutup untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di proyek mereka, tetapi untuk aplikasi ini dia sangat terbuka dan open. Walaupun saya belum tahu nih eksekusi akhirnya gimana, karena kan balik lagi nih ke poin pertamanya tadi, apakah legalitasnya sudah diamankan terlebih dahulu. Kalau masih pemilik lama, nah ini akan repot lagi gitu ya. Kalau udah sesuai kesepakatan baru ataupun atas nama PT akuisisinya, maka proyek itu sebenarnya propertinya bisa dijual, terus dananya bisa dikembalikan ke masyarakat ataupun ke Anda sebagai pemilik saham, atau bisa diganti manajemen ataupun operator dari si propertinya untuk meneruskan proyek tersebut lagi ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pembagian penghasilan atau dividen. Ini penting banget. Nah, ini yang tadi, karena tadi nggak jelas, akhirnya duitnya mangkrak, dibawa kabur sama si manajemen atau operator, atau mungkin gagal bayar, bisnisnya nggak jalan. Saya nggak paham juga ya, karena saya tidak pernah investasi di hal-hal tersebut. Jadi kebetulan juga ini dapatnya informasi dari Sobat Cosplanner yang kirim data dan DM ke saya. Ya akhirnya saya coba sharing juga supaya menjadi sebuah pengetahuan. Jadi jangan sampai, saya juga ingin meluruskan di sini, jangan sampai karena adanya gagal bayar ini mencoreng nama investasi bisnis property cost di kemudian hari gitu ya. Padahal sebenarnya bisnis property cost-nya bagus, yang nggak benar ini operator manajemennya, dan tentunya mungkin ada kelolosan ya, ada kelolosan atau mungkin keteledoran yang menyebabkan akhirnya duit tersebut tidak bisa direalisasikan pembayarannya kepada Anda sebagai pemilik saham atas proyek-proyek tersebut. Nah, 3 hal tadi itu sangat penting buat Anda cek terlebih dahulu sebelum Anda melakukan investasi buat beli properti cost ya. Jadi kalau sudah tahu kayak gini nih, kira-kira nih Anda yang sudah investasi 100.000 ya melalui kode promosi influencer properti ataupun finansial sebelumnya, kira-kira udah balik modal atau belum? Ya, share dong di kolom komentar. Dan proyeknya masih ada nggak sih? Atau mungkin proyeknya sudah mangkrak? Kalau mangkrak berarti Anda harus langsung chat ke influencer yang kasih kode tersebut ya. Jangan chat ke saya, tanya solusinya. Karena saya juga nggak tahu solusinya Sobat Cosplanner. Yang pasti semoga Anda semuanya terbebas dari iming-iming pasif income, auto cuan, dan bahkan profit yang bergelimpah luas, di mana sebenarnya adalah semuanya investasi bodong. Ingat Sobat Cosplanner, mencari uang itu memang tidak susah dan juga tidak gampang. Tapi kalau Anda hilang uang karena ditipu akibat keserakahan Anda, itu sangat sakit banget rasanya ya. Saya rasa itu aja sharing dari saya. Jadi, apakah Anda tertarik untuk investasi 100.000 dan menjadi bisnis properti dan menjadi juragan kos? Anda temukan sendiri jawabannya pada diri Anda. Yang pasti kalau saya nggak akan, karena saya lebih suka mengakuisisi gedungnya sendiri secara utuh. Saya Iwan Kendrianto dari channel Business Cost. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat, penghasilan aman, pensiun nyaman. See you! Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.